Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021? Saya doakan semua yang sudah subscribe, yang rajin komentar, yang rajin nonton video cahaya kehidupan, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebahagiaan, semakin hari semakin penuh dengan cahaya, semakin hari tentunya semakin penuh dengan keberlimpahan. Hari ini kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, yang tentunya berisi ilmu, berisi inspirasi, dan tentunya berisi pencerahan, memberikan cahaya bagi hidup Anda sesuai nama dari channel ini, Cahaya Kehidupan, untuk memberikan jalan kehidupan yang penuh dengan cahaya, memberikan penerangan untuk Anda yang sedang mengalami kondisi tidak nyaman ataupun hidupnya ingin lebih baik. Cahaya Kehidupan hadir bukan hanya untuk Anda yang sedang kondisi jelek, tapi juga untuk Anda yang ingin hidupnya lebih baik. Kenapa? Jika Anda sekarang sudah menganggap diri Anda baik, tapi Anda ingin lebih baik, maka Anda perlu meresapi semua video di Cahaya Kehidupan. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah Anda capai hari ini. Anda mungkin masa sudah kaya. Bagaimana kalau Anda lebih kaya lagi? Nah, itulah rahasia kenapa orang kaya semakin kaya. Tidak mau cepat puas. Hari ini, hari Selasa, saya tadi ada kelas AMC online. Seorang ustadz, saya sebutnya ustadz karena selama di kelas dia selalu menyebutkan banyak ayat Al-Quran, dan ternyata dia juga seorang pengelola rumah tahfidz dari Medan gitu ya. Tadi dia banyak menyadari kesalahan bahwa ternyata selama ini ketika saya berdakwah sama orang, saya justru membuat orang menjadi berprasangka jelek kepada Tuhan. Saya sering mengajarkan orang berprasangka buruk atau suudzon sama Allahnya. Padahal harusnya Allah itu tempat kita berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Itu yang tadi dia sadari. Bahkan dia katakan, maksudnya dari ayat bahwa aku tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum pada merubahnya seperti ini. Seorang ustadz yang dia sering berdakwah ternyata juga baru memahami bahwa ini loh maksudnya merubah pikiran yang dimaksudkan di ayat itu. Dan tadi dia bahkan mengatakan, saya salah selama ini, kalau gitu saya mau tobat. Nah, tobat itu yang ingin saya bahas di materi catatan harian hari ini. Bertobat itu selama ini seolah dihubungkan dengan sebuah kesalahan besar atau sebuah kesalahan kecil atau besar yang hanya berkaitan tentang kesalahan di bidang spiritual atau dalam bidang agama. Padahal tidak, yang namanya tobat itu adalah mengakui kebodohan, mengakui kesalahan, dan mau merubah dengan sebenar-benarnya mau merubah. Jadi kalau hidup Anda sekarang salah, hidup Anda susah, hidup Anda punya bisnis tapi terus bangkrut, kalau Anda kemudian punya keluarga kemudian hancur, kemudian punya utang banyak nggak selesai, itu akibat kesalahan Anda sendiri. Dan itulah butuhnya tobat. Jadi tobat itu bukan sebuah tindakan yang nangis kemudian keluar air mata lalu terharu-haru, bukan seperti itu, bukan. Makanya saya sering bilang bahwa di kelas AMC tidak ada acara nangis-nangis. Jadi ketika tobat itu harus nangis, meratapi dosa saya seperti ini sampai nangis, itu bukan tobat sebetulnya. Tobat adalah sama seperti bapak tadi, seperti si Pak Ustadz tadi yang dari Medan. Dia mengatakan di mulutnya bahwa saya mau bertobat. Ternyata selama ini pemahaman saya salah. Bahkan saya selama ini sering berburuk sangka sama Allahnya. Dan saya sering ngajari anak saya justru buruk sangka sama Allahnya. Kalau saya nggak belajar hari ini, mas, saya tidak tahu. Dan saya akan terus seperti ini. Padahal seharusnya Allah itu tempat kita berbaik sangka sebaik-baiknya. Aku sesuai prasangka makhlukku, kata dia, kata si Ustadz tadi gitu ya. Nah, bertobat membuat kita kaya, itu
harusnya indikatornya. Kenapa? Dengan bertobat, mengakui kesalahan semua program di kepala, mengakui semua pemahaman yang salah, harus menerima kesalahan. Saya pernah buat video bahwa kunci perubahan adalah mau menerima kesalahan yang sudah dipahami selama ini. Bukan kesalahan itu misalnya marah sama orang, itu oke, kita juga bertobat, tapi bertobat yang dimaksudkan di dalam agama adalah bertobat mengakui kesalahan pemahaman yang sudah ada selama ini, termasuk kesalahan pemahaman tentang kehidupan, tentang uang, tentang kekayaan, tentang Tuhannya, tentang Allahnya. Indikatornya apa? Hidup Anda. Kalau hidup Anda itu tidak nyaman, hidup Anda punya bisnis tapi tidak besar-besar, punya hutang yang berat, kemudian keluarganya masuk penjara dan sebagainya, itu berarti ada pemahaman, ada ilmu yang salah di kepala Anda. Itulah yang harus dimunculkan kesadarannya untuk mengakui salahnya, menerima salahnya dan siap untuk disalahkan, kemudian bertobat untuk merubah pemahaman itu, merubah ilmu yang sudah ada, ditinggalkan yang lama itu, selesai, jadi masa lalu yang sudah biar masa lalu, kemudian hidup baru dengan pemahaman yang baru, dengan logika yang baru, dengan mindset yang baru, dengan persepsi yang baru, sehingga pasti hidupnya lebih kaya, lebih sukses, dan tentunya lebih enak hidupnya. Ini yang saya katakan tadi, bertobat itu pasti membuat kaya. Jadi kalau Anda belum kaya, masih susah, Anda butuh bertobat sepenuh-penuhnya, atau kalau bahasa agamanya tobatan nasuha gitu ya. Tobat dengan sesungguh-sungguhnya, bertobat, berpindah dari pemahaman yang lama menjadi pemahaman yang baru. Jadi itulah yang harus Anda resapi, Anda pahami, bahwa kalau mau hidupnya enak, hidupnya menjadi lebih kaya, maka tobatlah. Tapi tobat yang benar, bukan sekedar saya tobat, nangis-nangis, nggak ada gunanya itu. Banyak orang nih, biasanya kan banyak tuh di video atau banyak di acara, banyak orang dibuat nangis, terus saya gitu ya, nangis, kemudian langsung ngomong, saya tobat ya Allah, saya tobat ya Allah. Itu bukan tobat namanya. Anda hanya bicara tapi tidak tahu apa yang mau dirubah, apa salahnya, bagaimana merubahnya, yaitu percuma. Itu namanya bukan bertobat, tidak ada gunanya. Anda nangis-nangis, Anda terisak-isak, keluar air mata, nggak ada gunanya. Buat apa Anda nangis-nangis? Tobat bukan seperti itu. Tobat adalah mau merubah, mau totalitas berubah mindset, merubah pemahaman dari pemahaman yang saya bilang jahiliyah menjadi pemahaman yang baru, menjadi manusia cerdas, manusia seutuhnya, yang mau berpikir, yang mau menggunakan pikiran dengan benar. Sehingga indikatornya ketika sudah bertobat, hidupnya pasti lebih kaya, lebih sukses. Oke? Anda resapi video ini dan bertobatlah. Mumpung masih nafas Anda masih normal, masih diberi kesempatan hidup, belajarlah dan bertobatlah. Supaya apa? Semuanya berganti. Tuhan memberikan kita hak untuk mengganti semuanya, merubah semuanya. Haknya ada di Anda, ada di dalam kepala Anda. Selamat malam, selamat istirahat, dan izinkan tubuh Anda kembali santai, kembali untuk memperbaiki semua selnya, dan besok menjadi hidup lebih sehat lagi. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.